orang beramal soleh itu belum tentu mendapatkan pahala. Andaikan dapat pahala pun, pahala yang didapatkan itu berbeda-beda. Nah, jadi di sini ada 4 hal yang membedakan orang-orang itu mendapatkan pahala meskipun ibadahnya itu tetap sama. Kayak ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang cantik jelita di sini, di sini antara ibu yang ini, ibu namanya siapa? Umur sama ibu Tumina itu kira-kira pahalanya sama nggak di sini? Sholat. Sholatnya sama. Sholatnya sama. Pahalanya nggak tahu itu yang masih itu kan Allah belum tahu. Iya betul. Yang penting sini itu usaha semampunya. Nanti kalau seumpama nanti dikasih Allah yang mau ngasih. Begitu itu. Mungkin saya lanjutkan nih. Jadi ada 4 hal yang membedakan ketika kita itu mendapat pahala meskipun amal ibadah yang dilakukan itu tetap sama. Nah, yang pertama itu adalah jenis ibadah. Jenis ibadah itu ada apa saja sih Bu? Yang pertama itu ada wajib. Terus kemudian ada sunnah, ada mubah, makruh, gitu. Nah, kira-kira nih kalau semisal ibadah wajib dan sunnah, yang lebih besar pahalanya itu yang wajib atau sunnah Bu? Yang wajib Bu, yang wajib. Iya, yang wajib. Jadi dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Abu Hurairah itu mengatakan, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada Allah, daripada apa-apa yang telah aku fardukan atau wajibkan di dalamnya. Jadi antara yang sunnah Bu, yang sunnah sama yang wajib itu lebih gede pahalanya yang wajib. Ya, yang wajib. Karena memang perintah dari Allah langsung. Kalau sunnah kan kita melakukan atau tidak, kalau melakukan ya dapat pahala, kalau nggak melakukan ya tidak apa-apa. Tapi kalau wajib kita harus melakukan. Kalau melakukan dapat pahala, kalau nggak melakukan dapat dosa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama jenis ibadah yang dilakukan, jenisnya. Terus kemudian yang kedua itu ada tempat dan waktu. Amalannya sama. Sholat maghrib di sini, ini kita lagi waktu sholat maghrib. Sholat maghrib di Masjid An-Nur sama sholat maghrib di Masjid Nabawi, pahalanya lebih gede mana Bu? Antara di Masjid An-Nur sama di Masjid Nabawi. Jadi saya pernah mendengar Bu, kalau semisal kita sholat
sholat yang dilakukan ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama nggak Bu? Sama. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Gerakannya juga sama. Sama semuanya dari awal sampai akhir. Nah ini poinnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat gitu, terus tiba-tiba ada orang yang berinovasi
Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Semuanya itu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ikhlas. Inti dari keikhlasan itu adalah ayat yang minimal kita baca 17 kali dalam sehari. 17 kali dalam sehari itu rakaat sholat dulu. Yang selalu kita baca di tiap sholat selama 17 kali itu apa sih, Bu? Surat Ikhlas. Surat Ikhlas atau Surat Ikhlas. Al-Fatihah, ya betul. Ini Al-Fatihah. Di bagian ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan terdapat di surat Al-Fatihah yang mesti kita baca dulu. Itu inti dari keikhlasan. Yang mana artinya kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, dan kami memohon pertolongan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu cuma dirinya sama Allah ya. Gak ada sama sekali orang yang tahu, bahkan ia pamer ke teman-teman jin gitu. Terus kemudian yang kedua, ketika ia melakukan mengambil air itu di dalam sumur tuh, bukan memberi minum, itu bukan air susu, air mata pun enggak, ambilnya itu dari sumur. Sumur itu
Dia ada tamu-tamu yang aku Oh, setelah Isya sama. seprapat jam iki gitu. Oh. Catur lu itu lu anak siji. Oh. Iso tapi iso. Kan anaknya siji mutung. Yang ini nih Bu, yang tinggi orangnya. Tinggi orangnya, terus satu lagi kalau teman saya kan yang perempuan itu, terus satu lagi Sidik bisa Sidik. Nah, kita ambil Sidik. Ini terima kasih banyak Bu. Ya, mulai mau siap besok. Sampai Berarti ngejang setelah Isya nih Bu, saged e. Ayo lah,